Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya menjelang siangnya. Nah, baik semua, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya harapkan semuanya sudah sarapan ya. Hari ini kita masuk ke pertemuan kita yang pertama di semester genap. Nah, teori pelajaran kita hari ini yaitu tentang asam basa. Jadi coba dibuka juga bukunya. Kalau memang nantinya ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Ketikkan pertanyaannya di kolom komentar yang sudah disediakan. Dan kalau memang ada yang ingin uh, membacanya lebih lanjut, silakan dibuka buku kimianya yang ada di rumah masing-masing. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, beberapa ilmuwan itu telah memberikan definisi tentang konsep asam dan basa. Jadi apa sih sebenarnya asam, apa sih sebenarnya basa, kan seperti itu. Nah, jadi meskipun beberapa definisi terlihat kurang jelas dan berbeda satu sama yang lain, tapi definisi tentang asam dan basa tersebut saling melengkapi. Apa itu asam dan apa itu basa. Nah, secara umum ya, secara umum yang dikatakan dengan basa atau dikatakan dengan asam dulu ya. Asam itu adalah cairan yang memiliki rasa seperti asam. Pernah memiliki rasa asam kecut. Nah, itu yang disebut dengan asam. Contoh yang bisa kita berikan apa sih? Macam mana sih rasa asam itu kalau kita memakan buah jeruk nipis. Ya, jeruk nipis kalau kita isap jeruknya, maka kita akan merasakan kecut atau asam yang sangat luar biasa. Nah, itu salah satu contoh buah yang berasa asam. Kalau kita gunakan kertas lakmus, apa itu kertas lakmus? Kertas lakmus itu adalah salah satu indikator ya yang bisa membedakan yang mana yang disebut dengan asam, yang mana yang disebut dengan basa. Kalau misalnya kita tidak bisa membedakan mana asam mana basa, atau misalnya konsentrasi atau tingkat keasamannya itu terlalu rendah sehingga kita tidak bisa membedakan yang mana asam yang mana basa, maka kita bisa mengeceknya dengan menggunakan kertas lakmus. Ya, jadi kertas lakmus itu ada dua warna, satu warna merah dan satu warna biru. Nah, yang warna merah dia akan berubah menjadi warna biru, dan warna biru juga berubah bisa menjadi warna merah tergantung jenis rasa apa yang terkontak langsung dengan kertas itu, apakah asam atau basa. Nah, di sini tertulis bahwa kalau kertas lakmus biru bisa berubah menjadi berwarna merah kalau kertas itu dikontakkan langsung atau dicelupkan ke dalam cairan yang berasa asam. Ya, jadi kertas lakmus yang berwarna biru bisa berubah menjadi warna merah kalau dia dikontakkan dengan asam. Nah, secara umum itu seperti itulah yang dikatakan dengan asam. Begitu juga dengan basa. Kalau basa dia berasa pahit, ya. Nah, kalau tadi asam dia bisa merubah kertas lakmus yang berwarna biru menjadi berwarna merah. Sementara kalau misalnya basa, dia merubah kertas lakmus yang berwarna merah menjadi berwarna biru. Nah, jadi berubah kebalikannya. Kertas lakmus berwarna merah menjadi warna biru. Itu kalau misalnya kita kontakkan langsung kertas lakmusnya dengan cairan yang berasa yang bersifat basa, ya. Nah, rasanya itu pahit. Contoh, kalau misalnya tadi asam jeruk nipis, kalau basa itu sabun. Nah, sabun kalau kita cicipkan rasanya pahit ya. Nah, itu salah satu contoh barang yang disebut dengan bersifat basa. Nah, tadi kan warna kertas lakmus itu ada dua, satu warna merah, satu warna biru. Kalau misalnya tadi yang asam, dia merubah kertas lakmus berwarna biru menjadi merah,
Bagaimana dengan kertas lakmus yang berwarna merah? Nah, dia tidak berubah, tetap seperti itu warnanya. Kenapa? Karena kertas lakmus merah tidak mengalami perubahan secara signifikan kalau dia itu dicelupkan atau dimasuki ke dalam cairan yang bersifat asam. Begitu juga dengan kertas lakmus yang berwarna biru, dia tidak berubah warnanya menjadi merah, atau tidak berubah warna karena kalau misalnya dia itu dicelupkan ke dalam cairan yang bersifat basah, ya. Jadi secara umum dulu yang dikatakan dengan asam itu adalah suatu cairan yang berasa asam, sementara basa itu adalah suatu cairan yang berasa pahit. Sampai di sini jelas ya, apa yang dimaksud dengan asam dan apa yang dimaksud dengan basa. Nah, ada yang disebut dengan indikator. Apa itu indikator? Adalah suatu keadaan atau suatu bisa disebut benda atau larutan, ya, yang digunakan untuk membedakan yang dikatakan dengan larutan asam, larutan basa, dan juga netral, tidak asam, tidak basa. Itu yang disebut dengan indikator. Jadi saya ulangi sekali lagi, indikator itu merupakan suatu zat, ya, bisa dia itu benda, bisa dia itu suatu cairan yang digunakan untuk membedakan yang mana yang disebut dengan larutan asam, basa, dan juga netral. Nah, di sini ada indikator beberapa, ya. Ada banyak indikator, tapi sini ada hanya yang saya buat hanya ada 6 contoh indikator yang paling sering digunakan untuk membedakan yang mana larutan yang bersifat asam dan yang mana larutan yang bersifat basa. Nah, yang pertama itu adalah kertas lakmus, ya, kertas lakmus merah LM. Ya, ini sering digunakan untuk membedakan secara signifikan yang mana yang bersifat asam dan yang mana yang bersifat basa. Contoh nih, yang pertama kertas lakmus merah. Kalau kertas lakmus merah dimasukkan ke dalam larutan asam, maka kertas lakmus merah itu tidak akan berubah, tetap dia berwarna merah. Kalau kertas lakmus merah dimasukkan ke dalam suatu larutan yang memiliki sifat basa, maka kertas lakmus merah itu akan berubah menjadi warna biru. Kertas lakmus yang berwarna merah akan berubah menjadi berwarna biru. Nah, kalau misalnya dia dimasukkan ke dalam suatu larutan yang netral, tidak bersifat asam dan tidak bersifat basa, maka kertas lakmus yang berwarna merah itu tidak akan berubah juga. Dia tetap berwarna merah, ya. Dia hampir sama dengan larutan asam, tidak berubah, ya. Nah, kemudian kalau dengan menggunakan kertas lakmus yang berwarna biru atau lakmus biru LB, kalau kita masukkan potongan kertas lakmus biru ke dalam suatu larutan asam, maka kertas lakmus yang berwarna biru tadi akan berubah menjadi warna merah. Nah, kalau misalnya kita masukkan ke dalam larutan yang bersifat basa, maka lakmus biru itu tidak akan berubah, tetap dia itu berwarna biru. Nah, kalau misalnya kita masukkan ke dalam larutan yang bersifat netral, tidak asam dan tidak basa, maka dia akan berwarna biru juga seperti warna kertas lakmus awalnya, yaitu berwarna biru.
ya. Nah, jadi kalau misalnya kita masukkan ke dalam suatu larutan yang kita belum tahu dia bersifat asam atau basa, misalnya kita masukkan kertas lakmus berwarna biru, ternyata dia tetap berwarna biru, tidak berubah, kan begitu. Nah, kan kemungkinan ada dua. Kalau misalnya dia tetap berwarna biru, bisa jadi kalau dia basah, bisa jadi kalau dia netral. Nah, cara untuk membuktikannya apakah dia itu memang benar basah bukan netral, maka kita masukkanlah potongan kertas lakmus berwarna merah. Kalau misalnya kertas lakmus merahnya berubah menjadi warna biru, berarti benarlah dia bersifat basah. Tapi kalau misalnya kertas lakmus merahnya tidak berubah juga, tetap dia berwarna merah, kertas lakmus birunya tetap berwarna biru, berarti larutan yang kita cek itu adalah larutan netral, tidak bersifat asam dan tidak bersifat basa. Ya, begitu cara membedakan mana larutan asam, larutan basa dan juga netral jika kita menggunakan kertas lakmus. Nah, yang ketiga, ada metil merah. Ya, ini cairan, ya larutan metil merah namanya atau MM. Nah, kalau kita teteskan metil merah ini ke dalam suatu larutan asam, maka dia berubah warna menjadi warna merah. Ya, metil merah berubah warna menjadi warna merah. Kalau kita teteskan, dia kan dalam bentuk larutan ya. Kita pakai pipet tetes, kita teteskan ke dalam larutan yang bersifat basa, maka dia berubah menjadi warna kuning. Begitu juga dengan larutan netral, dia akan tetap berwarna kuning. Nah, yang keempat, dengan menggunakan methyl orange, MO. Ya, kalau kita masukkan, kita teteskan ke dalam larutan yang bersifat asam, maka dia akan berubah warnanya menjadi merah juga. Kemudian kalau misalnya kita masukkan ke dalam larutan basa, dia akan berubah menjadi warna kuning. Dan jika kita masukkan ke dalam larutan yang netral, jika dia akan berubah warna menjadi kuning. Nah, kemudian untuk fenolftalin PP. Nah, ini yang paling sering digunakan, salah satu indikator untuk membedakan mana larutan asam, basa dan juga netral. Ini biasanya digunakan kalau untuk menghitung konsentrasi atau kepekatan atau tingkat kepekatan suatu larutan, ya. Nah, kalau misalnya dia dimasukkan ke dalam suatu larutan asam, maka dia tidak ada perubahan warna sama sekali. Bagaimana warna larutannya, maka begitulah warna tetap. Kalau larutannya dia berwarna putih jernih, ya seperti air putih biasa, maka dia tetap warnanya seperti itu, tidak berubah sama sekali. Nah, dan jika kita teteskan ke dalam suatu larutan yang bersifat basa, maka dia akan langsung berubah menjadi warna merah. Dan kalau misalnya kita masukkan ke dalam satu larutan netral, maka dia juga tidak ada perubahan warna. Ya, tidak berubah warna atau dia berwarna merah lembayung. Maaf ya, dia berwarna merah lembah. Merahnya merah rose. Ya, merah muda. Ya, maaf, bukan tidak ada warna, tapi merah muda. Dan yang terakhir adalah indikator pH. Apa ini indikator pH? pH ini dia semacam alat termometer, sejenis alat ya, kayak termometer. Kalau misalnya termometer kita lengketkan ke badan, kan nanti dia langsung muncul yang berapa angka kan. Nah, begitu juga ini alatnya, namanya pH meter. Nah, alat ini untuk mengukur tingkat daripada keasaman ataupun kebasahan suatu larutan. Nah, yang dikatakan dengan asam jika nilai pH meternya itu di bawah angka 7.
ya, indikator pH. Jadi pH-nya itu di bawah 7 itu dikatakan asam. Kalau dia di atas 7 pH-nya itu dikatakan basa. Sementara kalau dia sama dengan 7 itu dikatakan netral. Ya, sekali lagi yang dikatakan pH, ya, pH itu menunjukkan angka apakah larutan itu bersifat asam, basa ataupun netral. Kalau dia bersifat asam, maka angka pH-nya itu menunjukkan di bawah angka 7. Kalau misalnya dia basa, dia di atas angka 7, dan kalau misalnya dia netral, dia sama dengan 7. Ya, ini adalah indikator yang digunakan dalam menentukan suatu larutan itu bersifat asam, basa ataupun netral. Sampai di sini semuanya jelas ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, kita sekarang masuk ke dalam teori asam basa. Secara umum sebenarnya teori asam basa itu ada 3. Ya, ada teori Arrhenius, ada teori Bronsted-Lowry, dan ada teori Lewis. Ini yang saya lingkari merah ini. Dan ada 2 teori tambahan yang disebut dengan teori pelarut dan teori Lux-Flood. Ya, untuk membedakan asam dan basa secara umum kita bahas yaitu 3 teori ini, teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan juga teori Lewis. Kita bahas satu persatu. Teori Arrhenius, ya, pada tahun 1887 ilmuwan yang bernama Arrhenius menemukan atau bisa membedakan yang mana yang disebut dengan asam dan yang mana yang disebut dengan basa. Asam itu katanya adalah senyawa yang melepaskan ion H positif di dalam air. Ya, coba diperhatikan. Kata Arrhenius, berdasarkan teori Arrhenius, asam itu adalah senyawa yang melepaskan ion H positif dalam air. Sementara basa, kata Arrhenius ini adalah senyawa yang melepaskan ion OH negatif dalam air. Nah, contoh ini, perhatikan gambar di sini. Ini adalah gambar molekul HCl. Ya, gambar molekul HCl. Yang kuning ini adalah atom Cl dan yang abu-abu ini adalah atom hidrogen. Kemudian dimasukkan atau direaksikan atau dilarutkan ke dalam air, ya. Ini gambar molekul air, ini atom H, dan ini adalah atom O. Setelah dia dilarutkan ke dalam air, maka akan membentuk ion hidronium. Atom O-nya yang merah hanya ada 3, kemudian ada ion Cl negatif sendiri. Jadi atom H-nya terikat ke dalam air. Jadi ion H positif lepas dari ion Cl negatif berikatan langsung dengan molekul air membentuk ion H3O positif. Nah, seperti inilah contoh yang dikatakan senyawa asam. Ini berdasarkan teori Arrhenius. Sementara kalau untuk teori Arrhenius yang dikatakan dengan basa, perhatikan contoh di sini. Ini ada struktur molekul amonia NH3. Yang di tengah ini adalah atom nitrogen, dan yang 3 abu-abu ini adalah atom hidrogen. Dimasukkan atau dilarutkan ke dalam air, ya. Yang merah ini tadi O, oksigen, dan yang abu-abu ini adalah hidrogen, maka akan menghasilkan atau membentuk ion NH4 positif. Hanya tadi 1 masuk kemari, sama seperti yang asam ya. Salah satu atom hanya masuk. Oh, salah.
salah satu atom H dari air ini yang masuk ke dalam NH3 membentuk NH4 positif dan sisanya menjadi OH negatif. Nah, makanya di dalam air yang bersifat basa akan menghasilkan OH negatif. Ya, inilah yang dikatakan dengan basa. Nah, tapi untuk teori Arrhenius ini kelemahannya itu hanya berlaku untuk larutan yang di dalam air saja. Ya, dia hanya berlaku untuk larutan-larutan yang dapat larut dalam air saja. Ya, tidak semuanya bisa dibuktikan apakah itu asam atau basa. Itu adalah kelemahan dari teori Arrhenius. Bisa ya dibedakan yang mana yang asam, yang mana yang basa ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, coba diperhatikan. Ini untuk beberapa contoh senyawa asam ya, dan juga beberapa contoh senyawa basa. Di bawahnya ada basa. Yang pertama, rumus asam HCl. HCl ini namanya adalah asam klorida. Kita kemarin sudah ada membahas bagaimana tata nama penamaan senyawa kimia ya. Jadi saya harap masih bisa dipahami dan masih bisa diingat yang sudah kita bahas sebelumnya, karena itu akan terus dihubungkan dengan materi-materi yang selanjutnya. Jadi HCl itu adalah asam klorida. Asam klorida bisa kita ionisasikan menjadi seperti ini. Jadi HCl itu bisa kita pisahkan menjadi H positif dan juga Cl negatif. Ya, H positif dan juga Cl negatif. Nah, ini memiliki valensi 1. Apa maksudnya valensi 1? Jumlah ion H positifnya itu ada berapa? Kalau di depannya ada angka tidak ada angkanya, berarti kan diibaratkan angka 1 ya. Karena angka 1 kan tidak dituliskan, maka dia memiliki valensi 1. Kalau di depannya ada angka 2, angka 3, angka 4, itu sesuai dengan angka di depannya, itu disebut valensi. Nah, contoh yang kedua, HNO3. HNO3 ini namanya kimianya adalah asam nitrat. Asam nitrat HNO3 jika kita ionisasikan menjadi H positif ditambah NO3 negatif. Negatif ya, di atasnya ini dah letaknya kejauhan. Nah, ini valensi asamnya berapa? 1 juga ya, valensi asam namanya. Kalau dia senyawa asam maka disebut dengan valensi asam. Yang ketiga, H2SO4. Ini nama kimianya adalah asam sulfat. Asam sulfat ini jika kita ionisasikan menjadi 2H positif ditambah SO4 2 negatif. Masih ingat ya bagaimana cara meionisasikan waktu di semester 1 kemarin? Nah, kalau untuk H2SO4 atau asam sulfat ini valensi asamnya totalnya adalah 2. Perhatikan karena di depan H positif ini ada angka 2. Berarti valensi asam untuk asam sulfat adalah 2. Yang keempat, H2C24 asam oksalat. Nah, asam oksalat jika kita ionisasikan menjadi 2H positif ditambah C2O4 2 negatif. Ini juga karena ada angka 2 di depan H positif, maka ini disebut dengan valensi asam bernilai 2. Kemudian yang di bawahnya KOH, kalium hidroksida. Ya, ini adalah salah satu contoh senyawa basa. Ingat aja kalau misalnya ada OH itu berarti ia adalah senyawa basa. Kenapa? Karena kan tadi sudah kita pelajari bahwa berdasarkan teori Arrhenius, senyawa basa jika kita dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion OH negatif. Berarti ada OH-nya. Ya, kalau asamnya biasanya di depannya ada HH-nya. Ya, kecuali untuk asam asetat hanya di belakang. Nah, oke. KOH ini adalah basa ya, namanya kalium hidroksida. Jika kita ionisasikan menjadi K positif ditambah OH negatif. Nah, ini karena dia OH maka dia disebut dengan basa.
berarti valensi basa sama halnya dengan valensi asamnya. Perhatikan angka yang ada di depannya. Kalau misalnya dia tidak ada angkanya atau diibaratkan di angka di sini 1, berarti valensinya berjumlah 1. Nah, berarti untuk KOH valensi basanya adalah 1. Untuk BaOH 2 kali, barium hidroksida nama senyawa basanya. Jika kita ionisasikan BaOH2 kali ini, maka menjadi Ba2 positif ditambah 2 OH negatif. Perhatikan angka yang ada di depan OH negatif, berarti ada 2. Berarti kesimpulannya bahwa untuk valensi basa senyawa barium hidroksida adalah 2. Kemudian yang terakhir MgOH2 kali magnesium hidroksida nama senyawa basanya. Jika kita ionisasikan maka menjadi Mg2 positif ditambah 2 OH negatif. Berarti jumlah valensi basa untuk magnesium hidroksida adalah 2. Ya, begitulah cara membedakan senyawa asam dan juga basa, bagaimana reaksi ionisasinya, apa saja yang membedakan antara asam dengan basa, dan berapa jumlah valensi asam dan jumlah valensi basa di setiap senyawa-senyawa yang sudah kita ionisasikan tadi. Perhatikan bagaimana cara pengionisasiannya, bagaimana cara memisahkan H positif dari ionnya yang berikatan langsung, bagaimana cara memisahkan OH negatifnya, begitu juga. Ya, itu sudah kita pelajarin pada saat semester 1 kemarin. Saya harap masih diingat. Nah, bagaimana untuk yang ini, paham ya? Nah, selanjutnya, tadi sudah teori Arrhenius. Ini teori Bronsted-Lowry, ya, Bronsted dan Lowry. Ada dua ilmuwan, ya, dua ilmuwan yang membahas perbedaan antara asam dan juga basa. Pada tahun 1923, kedua ilmuwan ini membedakan yang disebut dengan asam dan juga basa. Kata mereka, asam itu adalah senyawa yang dapat memberikan proton atau disebut dengan proton, donor proton. Ya, proton itu adalah H positif. Di sini yang dikatakan dengan proton itu adalah H positif. Sementara untuk basa adalah senyawa yang dapat menerima proton atau disebut dengan aseptor proton. Jadi diingat saja, kata Bronsted-Lowry, asam adalah donor proton, memberi donor, ya, menyumbangkan proton, sementara basa adalah aseptor, menerima proton. Perhatikan contoh reaksi berikut ini. Reaksi tanpa pelarut air, asam dengan basa. Asam dengan basa, jika kita reaksikan HCl dengan NH3 akan menghasilkan NH4 positif ditambah Cl negatif, dan akhirnya akan menjadi NH4Cl, garam, ya, NH4Cl. Nah, kalau di sini kita tidak bisa membedakan bagaimana dia itu yang mana yang menerima proton atau donor proton dan yang mana yang aseptor proton. Ya, awalnya skripsi sebenarnya tidak bisa kita perlihatkan. Tapi kalau misalnya lama kelamaan kita juga sudah tahu yang mana sih yang mendonorkan, yang mana sih yang menerima, kan begitu. Nah, jadi supaya kita tahu bagaimana caranya, perhatikan di sini. Kita reaksikan dengan menggunakan pelarut air. Asamnya HCl, ya kan? Kita reaksikan dengan H2O. H2O ini adalah air. Karena dia bereaksi dengan ACl yang bersifat asam, maka H2O ini dikatakan basa. Ya. Nah, jika direaksikan antara HCl dengan H2O, maka akan menghasilkan H3O positif ditambah Cl negatif. Ya. HCl ditambah H2O menghasilkan H3O positif ditambah Cl negatif. Perhatikan di sini yang senyawa asamnya. Asam adalah HCl. HCl dia berubah menjadi Cl. Berarti hanya hilang. Kemana hanya? Didonorkan. Kemana didonorkan? Ke si basanya. H2O menjadi H3. Nah, berarti yang basa yang menerima proton
atau menerima H positif, sementara asam mendonorkan atau memberikan H positifnya menjadi sel negatif. Kan hilang jadi sini hanya kan. Sementara untuk di H2O tadi awalnya di sini jadi H3O positif. Nah, kelebihan ya, makanya dikatakan positif ya. Ini karena kekurangan jadi dibuatnya negatif. Ya, begitu ya. Nah, contoh yang kedua, NH4OH. Ingat tadi yang ada OH-OH-nya adalah basa. Karena ini basa, maka H2O ini jadi bersifat asam. Nah, kenapa? Karena H2A itu kan netral ya. Air kan netral kan. pH-nya sama dengan 7. Tapi kalau misalnya dia direaksikan dengan senyawa yang bersifat asam, maka dia bisa dikatakan basa. Begitu juga dengan kebalikannya. Jika dia direaksikan dengan suatu larutan yang bersifat basa, maka dia bisa dikatakan asam. Nah, di sini kan adalah NH4OH bersifat basa. Berarti jika kita tambahkan dengan H2O menjadi NH4OH menjadi NH4OH2 positif ditambah OH negatif. Ya. Nah, berarti yang mana yang menyumbangkan yang ini? H2O ini. Jadi OH negatif kurang satu H-nya. Jadi lepaskan satu A-nya diberikan kepada OH NH4OH. Nah, ini kan bersifat basa. Dia menerima H positif, H2O bersifat asam, dia memberi H positif. Nah, itulah yang dikatakan dengan teori Bronsted-Lowry. Asam donor proton, basa aseptor proton. Gimana? Sudah bisa ya membedakan yang teori Arrhenius dan juga teori Bronsted-Lowry. Kalau tadi teori Arrhenius, dia di dalam air, asam melepaskan ion H positif, basa melepaskan ion OH negatif, sama-sama melepaskan. Sementara kalau teori Bronsted-Lowry, asam donor proton, basa aseptor proton. Perhatikan konsep asam basa menurut Bronsted-Lowry. Ada yang disebut dengan basa konjugasi dan ada yang disebut dengan asam konjugasi. Apa itu asam konjugasi dan apa itu basa konjugasi? Asam konjugasi adalah asam yang terbentuk dari basa yang menerima proton. Sementara basa konjugasi adalah basa yang terbentuk dari asam yang melepaskan proton. Ya. Asam, perhatikan ya, asam konjugasi berasal dari asam yang terbentuk atau asam yang terbentuk dari basa yang menerima proton, sementara basa konjugasi adalah basa yang berasal dari asam yang melepaskan proton. Perhatikan di sini. Ini sama-sama NH3 kebetulan ya. Ini kan netral sama netral. Tapi kita bisa mengetahui yang mana yang asam, yang mana yang basa. Kalau hasil reaksinya itu ada dua, satu melepas proton, satu menerima proton gitu ya. Di sini yang sebelah kiri menerima berarti ya jadi 4. Sebelah kanan kurang jadi 2, berarti dia melepas. Kan gitu ya. Jadi kita ibaratkanlah yang sebelah kiri karena dia menerima. Enggak, maaf. Ya, ini jadi asam. Ini jadi basa, kan begitu ya. Nah, kemudian asam konjugasinya itu adalah asam yang terbentuk dari basa. Ini basa, dia menerima proton, jadi positif. Ini asam, dia melepaskan proton, jadi negatif. Kan tadi asam melepaskan kan, NH3 menjadi NH2. Yang melepaskan adalah NH2. Jadi dia bertanda negatif. Negatif kan itu basa kan, konjugasi. Nah, perhatikan sekali lagi ya perbedaan antara asam dan basa konjugasinya. Saya ulangi sekali lagi. Asam konjugasi itu berasal dari basa. Asam konjugasi itu berasal dari basa. Basa yang mana? Yang menerima. Perhatikan di sini. Ini sebenarnya yang mau kita katakan ini yang asam, ini yang basa nggak jadi masalah. Kan gitu ya. Kenapa? Karena sama-sama NH3. Yang menjadi permasalahan itu adalah di sebelah kanannya. Satu dia menerima proton, jadi bertambah hanya. Satu lagi dia melepaskan proton, jadi berkurang hanya.
awalnya kan tadi sama-sama 3 ya, NH3 NH3, ini jadi NH4 NH2 kan gitu. Berarti ada yang satu yang melepaskan, ada satu yang menerima. Kalau dia NH4, jadi tambahlah dia. Kalau bertambah kan berarti dia itu menerima kan? Ya kan? Menerima proton atau aseptor proton. Berarti aseptor proton itu dikatakan dengan asam konjugasi. Berasal dari basa. Yang menerima itu apa kan basa ya? Basa yang menerima proton. Berarti asam konjugasi itu berasal dari basa yang menerima proton. Sementara kalau basa konjugasi, perhatikan di sini hanya jadi berkurang. Ya, basa konjugasi berasal dari asam yang mendonorkan protonnya atau yang melepaskan proton. Begitulah perbedaan antara asam konjugasi dan juga basa konjugasi. Paham ya sampai di sini? Oke, baik. Nah, perhatikan contohnya. Asam HCl. Asam HCl protonnya itu adalah H positif. Ya, asam HCl protonnya adalah H positif, basa konjugasinya Cl negatif. Asam H2O protonnya H positif, basa konjugasinya OH negatif. Asam NH3 protonnya H positif, basa konjugasi NH2 negatif. Ya, ini nggak kelihatan pula. Kita lanjutkan saja ya. Itulah bagaimana cara membedakan asam dan basa konjugasi. Ya, kalau di sini basa S2 negatif, ini protonnya H positif, maka asam konjugasi jadi H2S. Ya, asam konjugasinya menjadi H2S. Ini H2O, protonnya H positif, maka asam konjugasinya adalah H3O positif. Ya, karena asam konjugasi adalah asam yang berasal dari basa yang menerima proton. Dan yang terakhir NH3, proton H3 tambah asam konjugasinya yaitu NH4 positif. Ya, begitu ya. Jelas ya? Sampai di sini. Nah, silahkan coba ini menjadi tugas kalian. Silahkan dikerjakan. Bagaimana dengan HF ditambah SO3 2 negatif menghasilkan F negatif ditambah HSO3 negatif, dan H3PO4 ditambah OCl negatif menghasilkan H2PO4 negatif ditambah HOCl. Ada dua soalnya ini. Coba tentukan yang mana asam dan basa konjugasinya, dan mana yang bersifat asam dan yang mana yang bersifat basa. Masing-masing ada dua soal ya. Silakan dikerjakan. Oke. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan semuanya jelas apa yang saya sampaikan. Dan kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silakanlah tanyakan, ketikkan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan kita diskusikan di situ. Kalau ada yang kurang jelas, ya. Dan mudah-mudahan semuanya bisa dipahami dengan baik, sebaik-baiknya. Dan kalau ada yang kurang untuk masalah contoh soal, silakan dibaca lagi buku kimianya masing-masing. Dan kalau ada yang tidak paham di bukunya juga boleh kita diskusikan di kolom komentarnya ya. Oke, baik, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.